semuanya? Oke, masih semangat ya? Masih? Oke. Baik Kak, hari ini kita akan masuk ke teks eksposisi. Sudah siap belajar ya? Oke. Kamu pun akan pertama kita akan rayakan dulu. Yang buku tanyakan di sini? Ini minuman apa ya? Boba. Siapa dan di sini siapakah yang menyukai minuman yang sangat menyegarkan itu ya? Apalagi akhir-akhir ini cuaca sedang panas-panasnya. Nah, siapa yang menyukai minuman boba? Ada? Oke, nah coba deh sekarang kita survei dulu. Kita akan survei siapa di antara kalian yang menyukai minuman boba. Coba dibuka dulu menti.com. Di sini ada menti.com. Sudah semua? Oke. Dari survei yang masuk ada 13 anak yang sudah mengisi survei. Dan ada 14 ya yang mengisi survei, dan dari 13 anak mengatakan kalau menyukai minuman boba. Buat yang suka nih, yang suka minuman boba, kenapa sih kalian senang banget minuman boba? Coba ini, Nadine, kenapa Nadine menyukai minuman boba? Seger, manis juga ya. Tadi ada yang bilang manis kayak Nadine juga ya katanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi nak, dari minuman yang kalian sukai ini, dari minuman boba yang kalian sukai ini, pernah tidak kalian mendengar berita tentang ini? Yuk, bagi yang suka nih, bagi yang suka minuman boba, pernah tidak kalian mendengar berita itu? Belajar dari kasus gadis lumpuh akibat boba, ketahui 5 hal ini. Ayo, yang 13 tadi yang suka minuman boba, siapa yang baru sekarang pernah membaca atau pernah mendengar berita ini? Siapa? Yang baru sekarang, yang baru hari ini. Artinya sebelumnya kalian tidak mengetahui ya. Kalau begitu dari 13 yang ada di sini saja ya, 13 anak itu mengatakan menyukai minuman boba. Artinya di lingkungan kalian pun mungkin teman-teman kalian juga menyukai minuman boba. Iya ya, karena ini katanya minuman hits. Nah, tapi ada satu artikel berita yang mengatakan bahwa ada kasus gadis lumpuh akibat boba. Benar nggak ini kira-kira ceritanya? Kalau gitu, dengan adanya kebiasaan masyarakat yang menyukai minuman boba, khususnya kalian ya, kalian yang menyukai minuman boba, dan ada kasus seperti ini. Ada seorang gadis yang lumpuh akibat minuman boba. Berarti kalau ada pernyataan minuman boba berbahaya, itu kira-kira fakta atau mitos ya? Fakta. Yakin kalau itu fakta? Buktinya apa? Ada artikel tadi ya. Apakah artikel itu sudah cukup valid? Nah, aktivitas kita hari ini adalah seputar minuman boba. Kita akan membuktikan, benar nggak sih ini minuman boba berbahaya, fakta atau mitos? Nah, kalian akan bekerja secara kelompok, akan melakukan diskusi kelompok tentang minuman boba itu bahaya atau tidak. Kalian boleh memilih fakta atau mitos. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan fakta dan opini yang tepat dari teks belajar dari gadis lumpuh akibat boba tadi.
Kemudian yang kedua, menjelaskan fakta dan opini. Yang ketiga, menyimpulkan informasi. Dan yang keempat adalah mengaitkan simpulan teks yang sudah didapat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini kegiatan pembelajarannya ya. Silahkan sekarang diakses menggunakan gawai kalian. Silakan akses LKPD melalui tautan sini ya. Sudah berputus di sini ya. s.id LKPD strip boba. Hal pertama yang harus dilakukan adalah cermati dulu teks belajar dari gadis lumpuh akibat boba, ketahui 5 hal ini. Itu sudah ada di LKPD. Silakan dicermati dulu ya. Sebelum membagi kelompok, silakan teksnya dicermati dulu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah ya? Nah, setelah kalian mencermati berita tentang seorang gadis yang lumpuh akibat boba, nah kita akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan bekerja secara berkelompok, diskusi kelompok. Silakan melakukan investigasi tentang minuman boba dengan menggunakan berbagai sumber. Nah, silakan ditentukan apakah minuman boba itu berbahaya. Pernyataan ini merupakan fakta atau mitos. Itu ya. Oke, sekarang kita set dulu untuk diskusi kelompok. Karena kita masih kondisi pandemi, maka kelompoknya seperti di pertemuan sebelumnya berdasarkan tempat duduk ya. Oke, yuk kita setting dulu kelompoknya. Jangan kita mas kelompok dulu. Silakan melakukan investigasi, mengumpulkan bukti-bukti. Kalau kalian setuju minuman boba itu berbahaya, berarti kalian pilih fakta. Fakta itu, kenapa sih kalian bisa pilih fakta? Kan harus ada buktinya. Kalau kalian bilang minuman boba berbahaya, itu mitos. Nah, kenapa sih kalian memilih mitos? Kan harus ada buktinya, harus ada alasannya. Nah, sekarang silakan kumpulkan bukti-bukti itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Baik Kak, silakan mulai bekerja. Silakan melakukan diskusi kelompok, tapi ingat tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Baik, nah saatnya kita masuk ke kegiatan menyampaikan hasil diskusi kalian, hasil investigasi kalian ya. Nah, Bubut tidak akan menunjuk, tapi kita akan putar spinnya kita putar. Nanti siapa yang kalau spin berhenti keluar nama, berarti kelompok itu yang maju. Oke? Bubut akan bantu menayangkan LKPD yang sudah kalian isi. Kita mulai sekarang ya. Dimulai dari 0 ya, padahal tidak ada nolnya ya. Oke, yang maju kelompoknya Nadine, Radia, Romi, sama Radit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadine Maila Fahriza. Saya Raden Benaya Radialika. Saya Romi Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Informasi apa yang kamu temukan tentang minuman boba? Dalam dari penyajian minuman boba kadar gulanya bisa 3 kali lipat Coca-Cola kala itu.
Boba memiliki kandungan gula sebesar 38 gram dan kalori sebanyak 299 kalori untuk setiap porsinya. Kalori dalam satu gelas minuman boba berukuran standar setara dengan satu piring nasi. Konsumsi boba dalam jumlah banyak akan sulit dicerna dan dapat menyebabkan sembelit. Boba terbuat dari tepung tapioka yang membuat kenyang, tetapi tidak ada gizi baik di dalamnya. Oke, kita ulas ya. Ini bisa jadi bahan koreksi untuk semuanya, untuk semua kelompok. Yang pertama, nah, kenapa sih kalian harus menemukan informasi dulu sebelum kalian menyatakan pernyataan ini yang tadi yang di poster itu fakta atau mitos? Nah, kalau kalian mau menyatakan suatu hal, misalnya, wah pernyataan ini salah, pernyataan ini benar, kalian kan harus punya modal dulu. Modal itulah yang kita namakan sebagai informasi. Informasi itu bisa kita cari di dalam teks. Kalau ini kalian baca informasi dulu. Oh, ternyata ada ya seorang gadis yang lumpuh. Oh, ternyata karena dia minum bobanya berlebihan. Oh iya, kalau itu dari informasi tadi kalian menyatakan, oh berarti pernyataan ini adalah fakta, ya kan? Dari situ kalian diminta untuk menuliskan pernyataan yang mendukung. Kalau kalian sudah mengatakan, oh ini fakta, kalau kalian mau meyakinkan seseorang, berarti harus ada apa namanya? Harus ada bukti. Buktinya apa? Ini loh buktinya. Dokter umum di rumah sakit ini mengatakan kalau mengonsumsi boba itu buruk untuk kesehatan. Nah, terus bukti lainnya apa? Berdasarkan penelitian, berarti kan itu valid kalau berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian, itu boba mengandung gula sebesar 38 gram dan seterusnya itu bukti. Nah, yang nomor 7 ini, sebenarnya nomor 7 ini materi apa, Nak? Fakta dan opini. Dari atas ini nomor 1, kalian sudah nulis pernyataan 1 sampai 4, kalian diminta untuk mengidentifikasi mana sih yang berdasarkan data. Oh, yang A, C, dan D itu berdasarkan data. Sedangkan yang B itu masih berupa pendapat orang lain. Jelas ya? Oke. Adakah yang mau ditanyakan untuk materi ini? Tidak? Baik, kalau tidak ada, berarti hari ini kita sudah belajar satu tentang teks apa yang tadi? Eksposisi. Yang kedua, kita belajar bagaimana menemukan informasi dalam teks. Kita juga udah pakai teks, berbagai macam teks ya, ada banyak teks, jenis teks. Kemudian kita belajar apa ini tadi? Yang menentukan data pendapat tadi menentukan apa? Fakta dan opini. Yang terakhir kita bisa apa ini yang terakhir? Menyimpulkan berdasarkan informasi yang sudah kita dapat. Nah, dari pembelajaran ini, Nak, sebenarnya kalian itu sudah bisa mempertahankan pendapat kalian. Kalian bisa mempertahankan pendapat dengan cara apa tadi? Punya apa namanya? Punya bukti, punya fakta, punya argumen, pernyataan yang mendukung. Dan dari belajar ini juga kita bisa mengambil manfaat bahwa salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kesehatan. Makanya mengonsumsi boba yang berlebihan itu bisa berefek ke kesehatan kita. Gimana caranya? Oh, kita harus, kalau suka ya boleh suka, tapi jangan sampai berlebihan. Baik, demikian pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Puput sangat mengapresiasi kalian sudah berani diskusi, sudah berani praktek presentasi. Semoga kedepannya keberanian, kreativitas kalian, kemudian cara kalian memecahkan masalah bisa lebih baik lagi, bisa meningkat lagi.